Darul Arqam. Yusawiru qalatal ais haitsu nawwatuha ila anni naw'in minal awtad la yabqa majburun alaihi jawaban fa yastadribu bid-darul asif tabawwaqal waba fil masiyah lakinna halfa kulli min zalik akbar fihi wujudu sa'adatil hayat. Nuballighukum al-kadariyatna wa a'la ihtiramina wa adna ma'ni hubbina wa raja'al kunna muslimin iza qabalna ahiyya wa salam salamullahi la yanabakhara biharati syamsi salamun tirad bainal muslimina wal muslimat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui lantaran agama Islam yang hak. Dewan juri yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dalam terminologi pendidikan, negara merupakan micro-organizer of education. Pendidikan dengan skala yang sangat besar di mana pemimpin adalah gurunya, masyarakat adalah muridnya, sedangkan kebijakan pemimpin adalah materi pembelajaran dan hasilnya. Seluruh perilaku pemimpin akan dirubuk dan ditiru oleh masyarakatnya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang artinya bangsa akan maju, bangsa akan makmur tatkala dipimpin oleh pemimpin yang berbudi pekerti luhur. Namun sebaliknya, bangsa akan mundur, bangsa akan hancur tatkala dipimpin oleh pemimpin yang berbudi pekerti buruk. Oleh karena itu, Michael Hart, seorang penulis berkebangsaan Amerika, dalam bukunya The 100 Rating of the Most Influential Person in History menempatkan Rasulullah pada peringkat pertama sebagai tokoh yang berpengaruh di dunia, baik dari segi alamnya ataupun gaya kepemimpinannya. Dengan ini dia demi hadirin, negara akan selamat, penduduknya akan terhormat karena memiliki karakter yang bermoral hasanah. Namun sebaliknya, jika kita melihat sejarah Jerman yang hancur karena kekejaman Adolf Hitler, Rumania yang jatuh binasa karena ketamakan Nicholas Ceausescu, bahkan hadirin, bumi Indonesia ini merana. Bumi Indonesia akan sesat apabila dipegang oleh kaum-kaum penikmat kejahatan hanya untuk kepentingan kursi dan jabatan semata. Betul para hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya Hanum Ramadhani Prabowo, saya Zinal Ramadhani, dan saya Maria Azhar dari Madrasah Aliyah Darul Anwar Hitachi akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Kepemimpinan yang Baik Menurut Sudut Pandang Al-Quran, tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi
فاغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Aku berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin sebangsa seiman dan seyakinan, pada ayat ini terdapat 5 sikap dan sifat kepemimpinan Rasulullah yang harus kita tiru untuk menghadapi krisis kepemimpinan. Yang pertama, lintahum, bersikap santun dan lemah lembut. Yang kedua, fa'fu anhum, senantiasa memaafkan mereka yang salah. Yang ketiga, wastaghfir lahum, memohonkan ampunan kepada mereka yang salah. Yang keempat, wasyawirhum fil amr, selalu bermusyawarah dalam segala urusan. Dan yang kelima, faiza azamta fatawakkal Allah, memantapkan rencana dan bertawakal kepada Allah. Inilah hadirin 5 sikap dan sifat kepemimpinan Rasulullah yang harus kita tiru dan kita aplikasikan. Kita yakin hadirin, apabila 5 sikap dan sifat ini kita terapkan, maka bangsa akan selamat, penduduknya akan terhormat karena memiliki perilaku yang bermoral hasanah. Selanjutnya, ada beberapa ciri kepemimpinan Islam di mana Nabi pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh karena itu, hendaknya seorang pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Seorang pemimpin hendaknya yang menolong dan mendorong orang untuk maju. Dr. Hisham Yahya Al-Talib mengatakan ada beberapa ciri kepemimpinan Islam, yaitu yang pertama, setia kepada Allah. Seorang pemimpin dan yang dipimpin terikat dengan kesetiaannya kepada Allah. Dan yang kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Seorang pemimpin melihat tujuan organisasi bukan hanya untuk kepentingan kelompok, melainkan kepentingan dalam ruang untuk Islam yang lebih luas. Yang ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Seorang pemimpin terikat dengan peraturan Islam dan boleh menjadi pemimpin apabila ia memenuhi syariat-syariat Islam. Dalam pengelolaan kekuasaannya, ia harus patuh terhadap adab Islam, apalagi ketika berhadapan dengan golongan oposisi dan orang-orang yang tak sepaham. Dan yang keempat, pemegang amanah. Seorang pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanat dari Allah yang disertai dengan tanggung jawab yang sangat besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin untuk menjalankan tugasnya semata hanya untuk Allah dan berbuat baik kepada pengikut dan bawahannya. Kemudian terdapat pada Quran surah Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina
Walillahi aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang jika kami tentukan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Secara ringkas, kami ingin mengemukakan bahwasanya kepemimpinan Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, mengajak para sahabat-sahabatnya bermusyawarah secara objektif dan dengan penuh rasa hormat, membuat keputusan seadil-adilnya dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasihati, sehingga para pengikut merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Tugas seorang pemimpin bukan hanya kepada pengikut dan bawahannya semata, melainkan kepada Allah selaku pengemban amanat kepemimpinan. Kemudian perlu diketahui bahwa setiap muslim harus memberikan nasihat bila diperlukan, sebagaimana sabda Nabi dari Tamim bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau menjawab, kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, pemimpin umat Islam, dan kepada masyarakat kamu. Dewan juri yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari syarah Al-Quran kali ini dapat kami simpulkan bahwasanya seorang pemimpin bertugas untuk mengemban amanah. Oleh karena itu, dia harus bercermin dan meniru perilaku Rasulullah dalam memimpin dan mengemban amanah, yaitu mendahulukan kepentingan bersama dan alaqul kalimah dalam memimpin. Inilah pemimpin yang kita harapkan di masa depan. Semoga kelak kita dapat memilikinya, agar bangsa menjadi tentram, aman, mapan, penuh dengan keridhaan Tuhan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Kami akhiri.